Saya akan langsung menuju ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, kita sudah saksikan tadi sama-sama pemaparan dari Doni, itu waktu per waktu, jam per jam yang dilakukan oleh sejumlah terdakwa pada saat itu, disampaikan dalam salinan putusan. Artinya begini, kalau memang nanti rekonstruksi akan digelar, kemudian Peggy masih bersikukuh bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam putusan itu, bagaimana sosok Peggy bisa mengikuti rekonstruksi, Pak? Atau paling tidak bagaimana Kompolnas bisa mengawasi bahwa tidak akan ada paksaan saat rekonstruksi digelar? Iya, rekonstruksi yang lalu kan juga diperankan. Karena kan saat pelimpahan berkas ke Polda Jabar, penyidikannya di Polda Jabar kan ada perubahan BAP dari 5 tersangka pada waktu itu, dicabut BAP-nya kan. Apa yang sudah di BAP di Polresta itu dicabut oleh 5 tersangka itu, merubah semuanya, sehingga termasuk di dalam rekonstruksi para tersangka itu kan diperankan. Jadi dugaan kita pun besok, karena dari pihak tersangka Peggy ini memberikan alibi tidak berada di Cirebon, itu sudah jelas yang bersangkutan memberikan alibi bahwa tanggal 27 itu alibi tersangka Peggy ada di Bandung. Tentu dugaan kami besok apabila dilakukan rekonstruksi tidak akan memerankan, akan diperankan. Tentu hal-hal seperti ini pasti sudah dipersiapkan dan dikoordinasikan penyidik dengan jaksa penuntut umum. Yang penting kami sebagai pengawas mendorong tim penyidik pada saat ini untuk menyisir kembali barang bukti yang itu telah dipergunakan dalam putusan pengadilan yang sesuai dengan amar itu dikembalikan kepada penyidik. Di situ kan ada barang bukti handphone, ada handphone Samsung, ada handphone Nokia mereknya pada waktu itu kan. Dan tentu nanti disisir kembali. Ada petunjuk-petunjuk apa dari barang bukti yang telah disita itu, yang itu bisa menghubungkan semua pelaku pada saat itu, termasuk terpidana pada saat ini, dan apakah bisa memberikan petunjuk kepada Peggy. Itu yang kami dorong untuk disisir kembali, disempurnakan kembali apa yang menjadi kelemahan-kelemahan selama ini. Barangkali bisa mendapatkan DVR, CCTV yang pada waktu itu tidak ada, katakanlah seperti itu. Itu tentu sepenuhnya kami sebagai pengawas terus memberikan saran dalam rangka penguatan penyidikan agar benar-benar profesional, transparan, sehingga bisa memenuhi keadilan korban, termasuk di dalam penyidikan ini tentu secara hukum hak-hak tersangka itu tetap diberikan. Itu yang kami dorong. Baik, Pak Yusuf, ini perlu saya konfirmasi dan juga afirmasi kembali. Artinya prarekonstruksi sudah digelar, tapi kami masih menunggu soal rekonstruksi. Terakhir infonya di Jumat kemarin, tapi kemudian tidak jadi. Belum ada tanda-tanda rekonstruksi ini akan digelar. Artinya ini dari polisi sebetulnya ragukah dengan penetapan tersangka dari Peggy itu sendiri? Karena kan memang disebutkan bahwa Peggy ini merupakan otak dari pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, Pak. Itu sepenuhnya kita tetap harus menghormati dan memberikan kepercayaan kepada penyidik. Kami sendiri sebagai pengawas eksternal tentu memberikan saran dan masukan dalam rangka penguatan profesionalisme di dalam penanganannya. Sejauh yang kami pantau pada saat kami bertemu, penyidik yakin dan optimis. Terkait dengan rencana rekonstruksi, mudah-mudahan Kompolnas bisa hadir dan melihat langsung rekonstruksi yang akan dilaksanakan nanti. Kasus ini pun sudah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden pun meminta bahwa ini harus diusut secara transparan, ini harus diusut secara terbuka kepada publik. Kompolnas bagaimana memastikan bahwa ini kemudian akan dilakukan secara terbuka pengusutannya kepada publik, seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi? Ya, termasuk besok itu ukurannya ketika nanti rekonstruksi kan itu terbuka, termasuk ya para pihak yang barangkali ya memohon dari pihak tersangka, kuasa hukumnya bisa hadir di situ, yaitu bagian dari transparansi. Kami sendiri juga bagian dari pengawas eksternal, bagian dari masyarakat juga bisa hadir di dalam rekonstruksi. Itu adalah wujud keterbukaan yang itu dibangun oleh penyidikan
dalam kasus pembunuhan Vina ini dengan tersangka Peggy Setiawan. Apa harapan Kompolnas untuk rekonstruksi nanti? Apakah hanya melibatkan Peggy atau mungkin juga melibatkan 7 terpidana lainnya? Ya, terkait dengan rekonstruksi kan kemarin itu kan titik-titiknya di mana, termasuk apakah akan menghadirkan 7 saksi yang termasuk itu 7 terpidana yang sudah dipinjamkan dari lembaga pemasyarakatan. Tentu kami tidak bisa memaksa dan mempengaruhi, sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh penyidik, dan hal ini tentu akan dikoordinasikan semaksimal mungkin antara penyidik dan jaksa penuntut umum nantinya. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, jadi berbicara soal rekonstruksi ini, saya pribadi sebagai masyarakat pun ingin melihat rekonstruksi ini kemudian menghadirkan berbagai saksi ya di situ, biar lebih jelas lah seperti yang tertulis dalam salinan putusan. Pak Susno melihatnya seperti apa? Apakah memang demikian atau? Ya, kalau mendengar keterangan dari Pak Yusuf tadi ya bagus sekali. Artinya di sini dalam peran Peggy yang kita soroti ya, karena ini rekonstruksi untuk Peggy. Karena Peggy sudah menolak, menyatakan bahwa dia tidak melakukan, maka Peggy janganlah nanti dalam rekonstruksi ini disuruh memerankan peran bahwa dia melakukan pembunuhan ini. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh, karena dia sudah menolak. Jadi kalau dia menolak bahwa dia tidak melakukan, tahu-tahu dalam rekonstruksi kok dia melakukan. Nah, ini jaksanya bisa bingung, hakimnya bisa bingung. Tapi saya yakin penyidiknya profesional, karena Peggy menolak, maka kehadiran Peggy di TKP ini adalah untuk menonton, melihat bahwa saksi begini, yang lain begini, dia sendiri tidak melakukan. Dan tujuan daripada rekonstruksi ini kan untuk membuat terang jalannya penyidikan, apakah peristiwa ini pidana betul-betul terjadi, dan kalau terjadi siapa yang melakukan. Jadi tidak ada niat sama sekali mestinya di dalam diri penyidik bahwa ini orang harus dihukum, tidak. Itu karena tujuan penyidikan itu bukan menghukum orang, menegakkan keadilan. Kalau dia memang bersalah, ya harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau dia tidak bersalah, terbukti karena keterangan ahli, keterangan saksi, scientific crime investigation, kemudian terbukti juga dengan rekonstruksi, dia tidak bersalah, ya harus dikeluarkan. Mengeluarkan orang, membuktikan orang tidak bersalah, itu adalah prestasi juga. Di salinan putusan juga yang tadi juga kita sudah dengarkan paparan dari Doni tadi, sebetulnya kalau melihat gambaran secara utuh, yang menjadi otak itu bukanlah Peggy, Pak, tapi malah Andi, begitu, yang kemudian pemicunya gara-gara Andi nih. Jadi ingin bertemu dengan geng motor yang lain begitu, karena punya rasa. Itu kan Andi, tapi kita kan melihat pemaparan tadi kan kita tidak tahu kan itu kan keterangan siapa? Ya, itu dari salinan putusan, Pak. Iya, salinan putusan. Tapi salinan putusan itu mendapatkan itu dari omongannya siapa itu tadi? Omongan si Andika, omongan si siapa? Saka Tatalkah, atau omongan dari siapakah? Dan itu sekarang itu mereka menarik semua itu kan. Jadi kita kan tinggal melihat itu tadi naskah cerita seolah-olah kesimpulan kan. Iya. Tapi kita nggak tahu itu dari siapa asal-usul itu. Hakim mendapat itu dari siapa? Apakah dari keterangan Andi, apakah keterangan Saka Tatal, apakah keterangan 5 saksi yang lain. Nah, kalau itu keterangan 5 saksi yang lain, tadi dikatakan kan beberapa saksi kan mengatakan bahwa bukan Peggy yang ini. Nah, berarti Peggy yang ini selamat dia. Pak, kalau memang 7 terpidana lainnya kemudian menarik dari kesaksian mereka begitu, apakah bisa dibilang bahwa pengadilan yang dilakukan tahun 2016 yang lalu itu merupakan pengadilan sesat berarti, Pak? Ya silakan publik menilainya. Saka Tatal sudah mengatakan saya tidak melakukan. Saya pada waktu diperiksa itu katanya dengan keterangan saya didapatkan dengan cara paksa, dengan tidak manusiawi dan sebagainya kan. Itu omongan Saka Tatal di luar. Tapi apakah benar omongan Saka Tatal apa tidak, ini kan harus dibuktikan juga secara hukum. Terdakwa atau terpidana yang lain sekarang menarik juga kan, mengatakan bahwa kami tidak melakukan hal itu. Nah, kemudian terbukti juga bahwa
Sekarang Peggy juga menolak. Terbukti juga bahwa alat-alat bukti pendukung daripada hakim menjatuhkan vonis juga ini kan belum didapatkan alat bukti berupa saintifik kan. Nah ini apakah hakim menjatuhkan putusan ini berdasarkan hanya keterangan saksi atau berdasarkan berita acara, ya silakan dinilai. Dan ini juga kesempatan bagi kita untuk menilai sistem peradilan pidana di Indonesia apakah sudah benar atau tidak, sedang baik-baik saja atau perlu diperbaiki. Nyatanya ini. Oke, Pak Yusuf nampaknya harus meninggalkan kita di segmen ini, Pak. Nah, jadi satu pertanyaan terakhir untuk Pak Yusuf, penyidik harus lakukan apa, Pak, untuk kemudian menguatkan temuan-temuan penyidik agar publik yakin dengan apa yang telah dan sedang dilakukan polisi sampai saat ini? Pak Yusuf masih di mute, boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya, apa yang harus dilakukan agar ada keadilan untuk semua pihak di sini? Tidak ada suara. Pak Yusuf, suaranya belum terdengar, Pak, dari sini. Ya, silakan. Kami sendiri sudah bersaran pada saat kami bertemu kemarin, yang paling utama profesional dan transparan. Yang kedua, perkembangan terbaru telah bisa menangkap apa yang dimaksud Peggy dan kemudian ditetapkan tersangka, maka penyidik harus benar-benar memiliki bukti-bukti sebagaimana dalam ajas hukum pidana, bahwa bukti itu harus terang, seterang cahaya, bahkan lebih terang daripada cahaya. Itu pasti tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Itu aja. Baik, Pak Yusuf, kami nantikan tentu perkembangan terbaru setelah Pak Yusuf terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat ataupun penyidik soal kasus ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa di lain kesempatan, Pak Yusuf. Salam sehat. Salam sehat. Baik, pemirsa, kami masih akan lanjutkan dialog usai jeda bersama dengan Pak Susno. Untuk itu tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Tak hanya sekedar memberitakan. Sport Arena hadir dengan catatan penting dari beragam dunia olahraga. Biliar Indonesia itu punya atlet yang bagus-bagus. Skor 12-0 untuk Korea. Sport Arena bersama saya, Muhammad Irsal. Dan bersumpah untuk menghabisinya. Sport Arena setiap Sabtu dan Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebagai televisi swasta digital pertama di Indonesia, Nusantara TV digital pertama di Indonesia, Nusantara TV telah bersiaran secara nasional. Selain itu, Nusantara TV juga menjadi salah satu penyelenggara multiplexer digital di Provinsi Bali dan Lampung. Beragam tayangan menarik, informatif, dan menghibur kami hadirkan untuk masyarakat Lampung yang mencakup 12 kabupaten melalui frekuensi 42 UHF. Dengan TV digital, menjamin Anda mendapatkan gambar yang lebih bersih, suara yang jernih, dan teknologi canggih. Nusantara TV, sahabat kita. NTV Prime Dialog kita lanjutkan. Di studio masih bergabung Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Pak Susno, kita lanjutkan.
Dari pengacara kuasa hukum Peggy katanya sebentar lagi akan mengajukan gugatan pra peradilan. Memang belum dilakukan, tapi katanya dalam pekan ini. Harus as soon as possible kah, Pak? Saya berharap kita ya sebaiknya secepat mungkin ya, dan karena itu tidak terlalu ribet ya. Kenapa? Si pengacara atau advokat hanya menggugat bahwa penangkapan, penahanan, dan sampai dengan sekarang kan ada tentang tersangka ya, bahwa itu tidak sah karena alat buktinya kurang. Nah itu saja kan, jadi tidak terlalu banyak dan tidak perlu ditandatangani oleh berapa pengacara Peggy sekarang, 60 sekian ya. 68 lah kalau Nggak saya perlu tidak salah. 68, itu cukup satu orang saja. Nah setelah itu gugatan pra peradilan itu selambat-lambatnya kalau nggak salah 3 hari. Setelah masuk ke pengadilan harus disidangkan. Nah pada saat disidangkan semua akan terbuka. Jadi polisi menangkap si Peggy ini dasar hukumnya apa? Menahan dasar hukumnya apa? Kan kalau 1 kali 24 jam semua orang untuk penyelidikan boleh saja ditahan. Tetapi kalau sudah lebih 1 kali 24 jam dia sudah menjadi tersangka. Nah dasarnya apa? Semua akan dibuka oleh polisi. Akan dibuka dan ini kan paling bagus sehingga polisi fire bisa dinilai kinerjanya, kemudian hak-haknya Peggy bisa terpenuhi, masyarakat pun bisa tahu, oh iya polisi menahan begini, memang sudah memenuhi syarat, oh memang bukti-buktinya cukup gitu. Bagus sekali pra peradilan, makanya kita minta segera jangan akan-akan dulu gitu. Segeralah ajukan pra peradilan supaya ini terbuka kepada publik dan saya yakin polisi atau penyidik yang profesional seperti penyidik Polda Jabar sekarang sangat profesional, dia menunggu-nunggu pra peradilan itu. Karena supaya tidak mereka yang menilai. Kalau sekarang kan mereka yang menilai ya. Artinya polisi atau penyidik mengatakan penyidikan kami telah memenuhi syarat, telah sesuai prosedur, menentukan dia tersangka, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata polisi. Ya. Nah supaya fair ini jangan kata polisi. Dinilai oleh hakim pra peradilan, kata hakim ini sudah sah gitu. Baru itu. Atau kata hakim ini tidak memenuhi syarat gitu. Maka dia harus dikeluarkan. Katakanlah pra peradilan akan digelar nanti. Apa yang bisa membuat gugur status baik itu tersangka maupun juga terpidana pada saat pra peradilan nanti? Manakala syarat-syarat penangkapan, syarat-syarat penahanan tidak terpenuhi. Secara formal atau secara yuridis formal tidak terpenuhi. Misalnya alat buktinya kurang. Hanya keterangan saksi saja. Keterangan saksi walaupun 1000 itu tetap nilainya 1. Apalagi keterangan saksinya tidak kuat. Seperti saksi siapa? Aib ya. Saksi Aib mengatakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Saya berdiri di warung membeli rokok. Warungnya dekat sekolah. Kan sudah dibuktikan warung itu nggak ada kan. Kemudian malam hari sekitar jam 10 kan gelap. Saya tahu ada Peggy naik sepeda motor. Warna sepeda motornya itu. Tapi saya tidak kenal Peggy. Hanya tahu wajahnya. Ini jelas lemah sekali saksi ini. Nah kan dinilai oleh hakim. Saksinya saling kuat, saling mendukung apa tidak. Jadi kalau misalnya saksinya walaupun banyak tidak saling mendukung ya ini kan gugur keterangan saksi. Bagaimana dengan fakta bahwa pada saat awal penangkapan para tersangka waktu itu tidak didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum? Ya ini wajib ya. Menurut hukum acara pidana kita, orang yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih, wajib hukumnya didampingi oleh advokat atau penasihat hukum atau pengacara. Nah pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak mampu? Nah kalau dia tidak mampu maka negara wajib menyiapkan. Untuk apa dia didampingi? Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedur, pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkara ini kan Sakat Tatal yang sudah keluar ya. Dia bercerita, saya ngaku gitu dengan terpaksa. Padahal saya tidak melakukan, kata Sakat Tatal. Tapi kenapa saya ngaku, katanya Sakat Tatal, karena dipukuli. Di strom atau dia makan kan. Nah kalau didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan didampingi,
Kan ada saksi, penasihat hukum yang bicara, oh enggak, kamu enggak dipukul, malah kamu dikasih makan, dikasih kopi gitu kan. Jadi itulah perlunya. Ada saksi, dan kalau ada hak-hak daripada tersangka tidak diberikan, maka penasihat hukum bisa mengingatkan gitu. Oke. Pak, apa sebetulnya urgensi pra-peradilan yang akan diajukan oleh kuasa hukum Peggy dalam kasus ini? Dalam hal pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini secara utuh. Karena mengingatkan di dalam posisi sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak masyarakat pun yang kemudian menyalahkan atau ada opini publik yang terbentuk menyalahkan bahwa polisi Polda Jawa Barat dalam hal ini penyidik itu tidak profesional, tidak terbuka, tidak transparan. Ya oke. Kalau pra-peradilan kan itu menguji yang sekarang ya, menguji penyidik yang sekarang. Kalau penyidik yang dulu tidak bisa lagi diuji oleh pra-peradilan karena perkaranya sudah diputus ya, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, yang sedang berjalan ini adalah penyidikan terhadap Peggy. Nah, ini bisa diuji kinerja Polri, kinerja penyidik Polda Jawa Barat, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan apa belum. Menangkap si Peggy, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah berdasarkan alat bukti apa tidak. Menahan dia juga gitu. Kemudian menjadikan dia tersangka, apakah memang sudah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Ini diuji terbuka di pengadilan. Si pihak penggugat mengajukan bukti-buktinya, Polri juga selaku penyidik mengajukan apa bukti-bukti bahwa dia telah berbuat secara benar. Si hakim yang menilai, mudah-mudahan hakimnya ini adalah hakim senior yang objektif, yang clear and clean. Jadi akan terbuka, fair sekali kan. Kalau tidak memenuhi syarat apa yang dilakukan Polri, maka maka Peggy harus bebas. Tapi kalau memenuhi syarat, maka penyidikan jalan terus sehingga nanti sampai disidangkan pemeriksaan materi perkara pokoknya. Saka Tatal dan pengacara atau kuasa hukumnya juga dikabarkan akan mengajukan PK, Pak. Peggy. Dari Saka Tatal, iya. Oh, ya. Bagus sekali. Jadi supaya tidak heboh di dalam dunia yang lain, debat kusir ya. Bagus, mari kita uji di pengadilan. Artinya Saka Tatal yang sudah bebas, dia kan bisa memulihkan nama baiknya kalau tidak bersalah. Termasuk juga 7 terpidana yang ada di dalam, silakan. Kalau dia nggak bersalah, ajukan gugatan pra-peradilan. Tapi syarat untuk gugatan pra-peradilan harus mengajukan novum. Novum itu artinya bukti baru, bukan bukti yang pernah dibawa pada sidang terdahulu. Oh, ditemukan bukti baru, apa? Silakan. Oh, bukti barunya saya bisa membuktikan bahwa saya tidak berada di tempat kejadian pada saat itu. Buktinya apa? Ini ada di HP saya bahwa saya berfoto-foto di kota Ciamis, gitu kan? Ada tanggalnya dan ada segala macamnya. Dan ada bukti kota Ciamisnya, misal. Itu bukti autentik yang bagus sekali. Misalnya satu lagi, oh saya betul tidak berada di TKP. Kata Saka Tatal, saya ngisi bensin sepeda motor om saya gitu. Nah, bisa dibuktikan juga dengan scientific crime investigation, tidak terbantahkan, ya udah harus bebas dia. Itu juga diamini dan ditegaskan oleh penyidik pada saat konferensi pers ya Polda Jabar yang mengatakan bahwa penyidik ini akan mengedepankan scientific crime investigation. Tapi dari pandangan Anda itu belum dilakukan secara utuh? Belum utuh. Yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Jabar sekarang bahwa scientific crime investigation membuktikan bahwa dia adalah Peggy. Contohnya saya katakan tadi ya, ada sidik jari di kartu keluarga, ada raport, ada foto, dan lain-lain yang membuktikan bahwa dia Peggy. Itu scientific crime investigation untuk membuktikan identitas itu betul. 1000 nilainya. Nah sekarang yang belum dikemukakan kepada publik, yang publik belum tahu adalah scientific crime investigation yang bukti-bukti saintifik ini terkait dengan bahwa Peggy adalah pelaku. Belum. Kita belum mendengar, oh ini sidik jarinya bahwa dia pelaku. Oh ini CCTV-nya. Oh ini DNA-nya. Oh ini apa namanya HP-nya.
oh ini hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa ada apa namanya segala macamnya yang terkait dengan Peggy, bahwa Peggy adalah pelaku, ini belum. Dan saya yakin ini ada di Polda, tapi masih dirahasiakan. Mudah-mudahan. Oke. Pak, begini. Kasus ini kan masih berjalan. Ini kemudian menyita perhatian publik luar biasa. Masyarakat pun mengikuti kasusnya. Sampai ke presiden, bukan? Sampai ke presiden. Presiden pun memberikan atensi soal hal ini. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa penyidik bekerja secara profesional, secara proper, tanpa terpengaruh. tanpa tidak langsung tetap melihat atau mengikuti perkembangan kasus-kasus lainnya, karena takutnya kan ini memang polisi kemudian fokus pada kasus ini, kemudian kasus-kasus yang lain malah terlupakan. Saya kira polisi dalam administrasi penyidikan sudah profesional sekali. Ada tim yang memang sudah ditunjuk untuk menangani kasus ini, sehingga dia tidak dibebani kasus yang lain. Karena apa? Kasus yang ini tuntas apa tidak, ini taruhannya mahal sekali, yaitu marwah daripada Polri. Salah dalam menangani kasus ini, misalnya salah tangkap, kemudian penyidikan dilakukan dengan tertutup, kemudian melanggar hak asasi manusia, maka taruhannya adalah marwah daripada Polri. Termasuk saya yang sudah purnawirawan ini, nama saya dipertaruhkan juga. Oh, Pak Susno itu pensiunan polisi. Polisi kayak gitu loh perilakunya. Nah, saya yakin bahwa polisi ini profesional dan sangat baik kerjanya, tapi mari kita lihat. Menjadi catatan juga ya untuk penyidik, dan ini juga menjadi salah satu pertaruhan polisi ya, luar biasa ini untuk menjaga marwah Polri ke depannya. Pak Susno, terima kasih banyak sudah berbagi di NTV Prime hari ini. Tentu ini semoga bisa cepat selesai ya pengungkapan kasusnya. Sekali lagi terima kasih Pak Susno sudah bergabung, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih.